Selamat datang di channel Pendidikan Al-Wilhaq, kelas 6, tema 9, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia, mengaitkan cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Apakah kalian pernah mengalami pengalaman pribadi yang berkesan? Peristiwa dalam cerita pendek belum tentu terjadi di dunia nyata. Meskipun demikian, peristiwa dalam cerita pendek dapat mirip dengan pengalaman pribadi dalam hidup kita. A. Menentukan unsur-unsur cerpen. Cerpen terdiri dari beberapa unsur antara lain tokoh, watak, alur, dan latar belakang terjadinya peristiwa. Untuk menentukan unsur cerpen, kita harus memahami isi teks fiksi. Mari kita baca teks berjudul Kecerobohan Eko. Malam sudah larut, Eko belum juga tidur. Ia masih asyik membaca buku. Ibu pun sudah mengingatkan Eko untuk segera tidur. Eko, ayo segera tidur. Sudah malam, besok kamu bangun kesiangan loh. Katanya kamu mau pergi ke planetarium bersama teman sekelasmu, kata ibu. Eko sudah memasang alarm kok, Bu. Jadi Eko pasti bisa bangun pagi dan siap berangkat, kilah Eko. Eko, anak seusiamu itu harus tidur cukup, badanmu memerlukan istirahat. Sekarang simpan bukumu, lalu kamu tidur, nasihat ibu. Baiklah Bu, kata Eko sambil menyimpan bukunya di rak. Untuk paragraf selanjutnya, silakan kalian baca sendiri ya. Judul cerita pendek, Kecerobohan Eko, tokoh utama Eko. Tokoh tambahan, ibu, ayah, dan Dik Dwi. Watak tokoh utama Eko, yaitu tidak disiplin. Watak tokoh tambahan, ibu. Sikapnya atau wataknya sabar, peduli, dan bijaksana. Watak ayah, peduli, latar tempat di rumah Eko. B. Menceritakan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan cerita pendek. Kalian dapat menulis pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita pendek Kecerobohan Eko. Berikut adalah contoh pengalaman yang mirip dengan cerpen tersebut. Aku memiliki teman sekelas bernama Badung. Badung siswa yang tidak pernah datang ke sekolah tepat waktu. Suatu hari kelas kami mendapat tugas untuk mengikuti upacara tingkat kecamatan di lapangan. Karena rumah Badung dekat dengan lokasi upacara, ia berencana berangkat ke lapangan agak siang. Bangun tidur, Badung tidak segera mandi, ia justru asik menonton televisi. Ibu Badung sudah memperingatkan Badung untuk segera mandi dan bersiap-siap. Namun Badung masih saja malas beranjak. Badung terlalu asyik menonton film kesukaannya. Saat melihat jam di dinding, Badung terkejut karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, padahal upacara dimulai pukul 8. Terpaksa Badung tidak berangkat upacara karena malu bertemu dengan teman-teman dan bapak ibu guru. Tokoh utama Badung, tokoh tambahan Ibu Badung. Watak tokoh utama Badung tidak disiplin. Watak tokoh tambahan Ibu Badung, yaitu sabar dan peduli. Latar tempat di rumah Badung. Perasaanku setelah membaca cerita tersebut, saya senang dengan cerita tersebut karena memberikan inspirasi agar selalu disiplin. Dengan sikap disiplin, saya dapat menimba banyak ilmu dan mengikuti kegiatan tepat waktu. Cerita tersebut mengingatkanku untuk tidak berbuat sesuka hati dan membiasakan diri berperilaku disiplin. C. Membandingkan cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Ayo kita baca teks berjudul Kerja Bakti berikut ini. Musim hujan telah tiba, para warga di sekitar rumah Dondo mulai bersiap menghadapi kondisi di musim hujan. Biasanya musim hujan diikuti dengan munculnya berbagai penyakit seperti diare dan demam berdarah. Untuk mencegah terjadinya wabah penyakit demam berdarah, Ketua RT mengajak para warga untuk membersihkan lingkungan pada hari Minggu. Ayah, aku ikut kerja bakti ya, kata Dondo bersemangat. Boleh sekali nak, ayo bantu ayah menyiapkan peralatan yang akan dibawa. Kamu juga harus pakai sepatu bot, ujar ayah. Baik ya, jawab Dondo bersemangat. Setelah semua peralatan yang dibutuhkan siap, ayah dan Dondo berangkat ke lapangan. Ternyata para warga sudah berkumpul. Bapak-bapak dan anak laki-laki bersiap membersihkan lingkungan
dengan peralatan yang dibawa masing-masing. Sementara itu, ibu-ibu dan anak perempuan menyiapkan makanan dan minuman. Tak lama kemudian, kerja bakti dimulai. Semua warga bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Mereka bekerja tanpa diperintah. Ada yang membersihkan selokan, mencabut rumput liar, dan mengumpulkan sampah. Dondo, Ale, dan Eko ikut membersihkan sekitar selokan. Pukul 11 semua pekerjaan sudah selesai. Lingkungan perumahan menjadi lebih bersih dan rapi. Tidak ada lagi tumpukan sampah dan selokan mampet. Warga pun senang dan siap menghadapi musim hujan tanpa rasa khawatir. Bersamaan, kerja bakti dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa kekeluargaan dan gotong royong, baik tua, muda, anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Perbedaannya, pada cerita fiksi, kerja bakti dilakukan pada hari Minggu, dalam cuaca yang cerah. Kerja bakti berakhir saat semua pekerjaan berhasil diselesaikan pada pukul 11 siang. Sementara pada cerita pengalaman, kerja bakti dilakukan pada hari Sabtu dan hanya berlangsung sampai pukul 9 pagi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah!